depannya, masa depannya bagaimana, dokumen-dokumen ke depannya seperti apa nantinya pada saat pendidikannya, sekolah, dan lain-lain. Itu aja sih saya pikirkan untuk masa depan anak dan haknya anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Jadi hasil mediasi kemarin kan kami sudah mediasi, memang tidak ada masalah karena mediatornya berbeda, ingin mendapatkan surat-surat formalitas, formil, dokumen Pak Alif, itu yang kami tidak bawa karena sebelumnya kami sudah bawa. Jadi mediasi ini ditunda dan memang kali ini kalau kemarin didampingi para lawyer, kalau sekarang memang peraturan dari mediasi itu tidak boleh ada lawyer. Karena berarti ketemu akhirnya ketemu ya. Mungkin di sini kami harap Aska bisa meleleh, melihat suaminya lagi, bisa balik lagi atau masih ada sekecil harapan lah untuk mereka, bukan rujukan aja tapi cara yang baik-baik yang mereka temukan. Kalau saya sih poin saya hanya untuk anak sih. Tetap berbalik lagi hanya untuk anak saya aja sih. Saya hanya pikir untuk kedepannya, masa depannya bagaimana, dokumen-dokumen ke depannya seperti apa nantinya pada saat pendidikannya, sekolah, dan lain-lain. Itu aja sih saya pikirkan untuk masa depan anak dan haknya anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Itu aja sih yang saya pikirkan. Kalau sama Aska 101% saya mantep tidak bisa bersama dia. Tidak ada sedikit niat pun untuk saya kembali bersama dia karena sudah terlalu banyak. Dan dalam agama kita pun memang tidak baik, maksudnya memang tidak boleh sih. Tidak boleh atas apa yang dilakukan sama dia sudah sangat berlebihan, pindah-pindahannya dia tidak berdasar, tidak ada bukti dan lain-lain. Ya maaf, maksudnya membabi buta, sana kemarin, ntar apa lagi, besok apa lagi, akan tambah terus. Apa aja akan dijadikan masalah buat dia dan semuanya tidak benar pula. Alhamdulillah sampai saat ini nafkah anak saya masih berjalan lancar. Alhamdulillah sampai saat ini. Dan sesuatu hal seperti itu urusan saya sama di atas dan urusan saya ke anak. Jadi ibunya nggak harus tahu juga sih. Saya melakukan sesuatu seperti itu. Ya mungkin nggak salah juga Askanya menilai seperti itu ya. Karena saya juga nggak memberitahu dia. Dan nggak perlu pun dia tahu kalau saya transfer ke anak saya. Melewati akun siapakah atau apa. Yang penting tujuan dan niat saya untuk anak saya kan. Cukup kalau ada anak saya menerima duit tersebut. Setiap bulannya Mas Alif ini sebenarnya memberikan nafkah, tapi Aska tidak mengetahui. Alhamdulillah. Itu Mbak. Mungkin kepada pihak siapa, mungkin ada teman dekat atau gimana gitu untuk babysitter? Iya, ada. Mungkin saya nggak mau menjelaskan lah, tapi ya, karena saya juga kan punya rekeningnya Askanya. Itu jadi kan saya bisa menggunakan rekening lain untuk transfer. Yang penting dia menerima, dia mau pakai buat hal yang berguna atau tidak, yang penting saya sudah melakukan tanggung jawab saya dan tujuan niat saya itu hanya untuk anak saya di sini. Maaf, mungkin kenapa nggak mungkin langsung ke Askanya, jadi mungkin nggak ada salah paham. Pernah saya melakukan itu, tapi kan saya sempat di-blok, dihina-hina, dicaci maki dan sebagainya kan. Jadi menurut saya sih, kalau menurut saya Islam kita juga cukup hanya niat dan tujuan kita. Dokumen anak sih kami tidak ada pemalsuan ya, karena Pak Alif itu kan membuat disuruh Bu Aska sendiri bulan Mei. Nah, mengapa kami dipertanyakan ketika bulan Desember atau bulan Januari? Itu kan udah 6 bulan. Seharusnya memang dokumen anak itu bulan itu sendiri harus dikeluarkan. Dan kalau Pak Alif yang membuat dokumen ini karena beliau warga negara asing, ya mungkin tidak tahu prosedurnya seperti apa. Yang beliau tahu hanya ID, kitas, paspor, ya seperti itu. Kalau untuk di catatan sipil beliau memang agak awam karena dengan peraturan yang berbeda. Saya lihat sih terus ya, tapi saya akan mengirimkan ke Polda sendiri bahwa karena kasus ini mengenai rumah tangga, saya anggap ini kasus perdata atau rumah tangga yang tidak semestinya dimasukkan ke dalam ranah pidana. Jadi istilah kalau Pak Alif bilang sudah 100 yakin benar dia tidak mau kembali, ya sekarang laki-laki mana, suami mana sih yang dikit-dikit istrinya itu laporan, dikit-dikit laporan polisi. Sampai itu ya, maksudnya saya mau beribadah di rumah, misalnya saya mau bersolat pun tidak dibolehkan. Ini saksinya bisa menjelaskan. Benar seperti itu, Mas Alif, untuk ibadah tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan.
pada saat pada tahun 2019 ini kebetulan sahabat saya juga sekaligus guru bahasa Arab saya juga. Kita sedang ngaji dan sholat ya pada Iya. waktu itu. Jadi waktu itu kan emang Alif cerita pengen belajar bahasa Arab. Nah waktu itu kita Isya gitu Alif ya. Jadi sholat Isya Sholat sama- Isya kan kita harus bersuara ya. Kalau bagi yang muslim pasti tahu. Nah itu kita bersuara, habis itu kita belajar ngaji lah waktu itu. Nah terus tiba-tiba si Ibu Yulia Aska ini keluar dan bilang berisik gitu. Saya kayak berisik pulang aja sana gitu kan, nggak punya rumah apa gitu kan. Nah saya digituin gitu. Nah ya itulah contoh, salah satu contoh kalau misalkan dia emang nggak begitu suka kalau misalkan kita lagi ibadah gitu. Iya. Ya kalau Sebenarnya kan rasa- udah 1,5 tahun tidak bisa bertemu ya. rasa rindu itu pasti ada lah sama anak. Yang penting ya saya selalu mendoakan semoga anak saya baik-baik aja, dititipkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anak saya dalam keadaan baik lah, dijaga sih. Itu aja sih. Itu walaupun saya nggak punya kesempatan ketemu saat ini karena pernah kita melakukan upaya tapi saya hampir dipukul soalnya didatangkan preman di Cibubur waktu itu, kayak datang preman katanya nggak kenal, ini orang asing bukan bapak, ini orang luar saya nggak kenal siapa kayak gitu ajak warga ya, seperti itu sih. Dan kita juga punya bukti nih mas. Ya. Dan Jadi cukuplah menurut saya sebagai laki-laki saya udah melakukan sekali upaya seperti itu dan selebihnya saya serahkan sama yang di atas.